Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dosen pengampu pendidikan hukum masyarakat kelas F, Bapak Dr. Subelo Wiono, SHMPD, dan rekan-rekan sekalian yang saat ini sedang menyaksikan video sosialisasi pendidikan hukum masyarakat kelas F. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A. Di sini anggota kami ada Khairun Nisar Mina Putri, lalu ada Farhan Aziz, lalu ada Evi Nurhayati. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang tindakan tegas bagi pemerintah terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan selama bertahun-tahun. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Hoirunisa. Kepada Hoirunisa, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau yang sering kita singkat PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang tidak mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Baik, materi selanjutnya adalah metode penelitian yang kami lakukan pada saat kami melakukan sosialisasi pendidikan hukum masyarakat kepada desa warga desa di Lebak Muncang, Ciwidey, Kabupaten Bandung. Metode yang pertama yaitu kami melakukan tipe penelitian normatif. Tipe penelitian normatif ini dimaksudkan yaitu kami pada saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Lebak Muncang, kami melakukan dengan membawa dasar hukum dari pajak bumi dan bangunan itu sendiri. Lalu yang kedua, kami melakukan dengan pendekatan kasus. Jadi, pada saat kami melakukan sosialisasi di Desa Lebak Muncang, kami menanyakan kepada warga masyarakat, apakah dari warga masyarakat di Desa Lebak Muncang itu sendiri ada kasus yang dari masyarakat sekitarnya tidak membayar pajak bumi dan bangunan selama bertahun-tahun. Lalu yang ketiga, kami lebih membawakan tentang materi dari pajak bumi dan bangunan itu sendiri. Kenapa kami membawakan tema dari pajak bumi dan bangunan itu sendiri? Yaitu karena kami rasa dari masyarakat Desa Lebak Muncang itu sendiri masih banyak yang tidak taat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Lalu faktor yang mempengaruhi kesadaran membayar pajak itu akan dijelaskan oleh Evi Nurhayati. Kepada Evi, saya persilahkan. Baik, selanjutnya, kewajiban membayar pajak dalam Pancasila. Sila pertama, keikhlasan. Artinya seseorang rela untuk membayar pajak demi kepentingan rakyat juga menikmati pembangunan dan tidak berharap adanya balasan. Sila kedua, keadilan. Artinya warga negara yang memperoleh hak juga memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak sehingga seimbang di antaranya, baru dapat dikatakan adil sebagai warga negara. Sila ketiga, mengekspresikan rasa cinta tanah air karena dengan membayar pajak artinya seseorang ingin negaranya bisa lebih maju melalui tahap pembangunan, sadar menjalani kehidupan sebagai warga negara wajib membayar pajak, dan rasa nasionalisme artinya ingin mempertahankan negaranya. Sila keempat, meliputi prinsip demokrasi, artinya pembayaran pajak merujuk pada partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Dan yang terakhir, sila kelima, antara lain, seluruh masyarakat berhak menikmati pembangunan dari pembayaran pajak. Lalu materi yang selanjutnya apa saja sih faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak? Nah, faktor ini ada tiga faktor. Faktor yang pertama ada faktor aturan hukum, yaitu undang-undang dan peraturan sederhana, serta tidak menimbulkan yang berbeda-beda baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak, akan menimbulkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak, dalam hal ini pajak bumi dan bangunan. Lalu, faktor yang kedua ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang dapat mengarahkan terhadap perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku, yaitu apakah individu termotivasi tanpa motivasi atau apatis. Lalu, faktor yang terakhir ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan
Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Nah, untuk selanjutnya materinya adalah tindakan tegas bagi pemerintah. Nah, tindakan tegas bagi pemerintah terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan selama bertahun-tahun ini ada 3 sanksinya. Sanksi yang pertama ada sanksi sosial, sanksi administrasi, dan yang ketiga sanksi pidana. Sanksi sosial ini biasanya terdiri dari omongan tetangga sekitar karena orang tersebut belum membayar pajak bumi dan bangunan karena akan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Lalu sanksi yang kedua ada sanksi administrasi. Nah, ini biasanya berupa surat teguran tertulis, yaitu dapat berupa denda 25% dari pajak terutang, lalu penagihan jumlah selisih pajak terutang ditambah biaya administrasi sebesar 25% dari selisih tersebut, dan akan dikenakan penagihan jumlah yang belum dibayarkan ditambah denda administrasi sebesar 2% setiap bulannya. Lalu, sanksi yang terakhir yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya berupa kurungan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak terutang, lalu pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terutang, lalu yang terakhir ada pidana penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 2 juta rupiah. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Mohon izin, Farhan. Boleh, Nadia, gimana? Izin bertanya mengenai sanksi yang tadi. Jadi selain 3 sanksi yang tadi itu kan ada sanksi administrasi, sanksi pidana, dan sanksi sosial. Nah, apakah ada sanksi lain lagi selain dari 3 sanksi tersebut terkait dengan tindakan tegas dari pemerintah terkait dengan masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan selama bertahun-tahun? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Nadia atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan dari Nadia akan kami tampung dulu. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Pertanyaan, Boleh, gimana, Liko? selain 3 sanksi yang tadi, sanksi administrasi, sanksi pidana, dan sanksi sosial, apakah ada sanksi lain selain dari yang 3 sanksi tadi? Untuk pertanyaannya tadi sudah ditanyakan oleh Nadia. Mungkin ada pertanyaan lain, Oh, Liko? ya, bentar. Oh ya, ini. Kan tadi kalian udah menjelasin tindakan tegas dari pemerintah terkait masyarakat yang tidak membayar pajak. Nah, terus gimana tindakan pemerintah terkait dengan sebelum adanya tindakan tegas tersebut? Oke, baik. Terima kasih, Liko, atas pertanyaannya. Mungkin dari rekan-rekan saya, Hairunisa dan Evi Nurhayati akan menjawab. Ya, di sini aku mau jawab pertanyaan Nadia tentang apakah ada sanksi lain selain 3 sanksi yang sudah diberikan oleh pemerintah. Menurut saya, pemerintah menyediakan 3 sanksi, yaitu yang pertama sanksi sosial, sanksi administrasi, dan sanksi pidana. Pemerintah hanya menyediakan tiga sanksi tersebut kepada masyarakat, dan biasanya pemerintah itu menggunakan sanksi administratif untuk untuk menegur wajib pajak yang tidak membayar pajak. Sanksi administratif biasanya berupa surat teguran. Aku bacain lagi aja ya. Sanksi administratif biasanya berupa surat teguran tertulis, denda 25% dari pajak terutang, penagihan jumlah selisih pajak terutang ditambah biaya administrasi sebesar 25% dari selisih tersebut, dan akan dikenakan penagihan jumlah yang belum dibayarkan ditambah dengan denda administratif sebesar 2% setiap bulannya. Tuh. Izin menambahkan, tambahannya itu sanksi sosial, karena sanksi sosial itu sanksi yang lumrah di masyarakat.
Seperti yang ada di PPT, sanksi sosial dapat berupa omongan tetangga sekitar belum membayar pajak bumi dan bangunan, sebab mereka berpikir untuk apa memiliki rumah tapi tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Jadi ya kalau misalnya kita nantinya nggak bayar, itu kan suatu kewajiban karena kita yang ninggalin rumah tersebut. Jadi kita harus juga membayar itu karena biar tidak dapat omongan dari orang lain atau tetangga sekitar. Terima kasih. Baik, terima kasih Hairunisa dan Evi Nurhayati. Untuk Nadia, apakah pertanyaannya terjawab? Udah terjawab. Makasih. Oke. Lalu untuk pertanyaan berikutnya dari Liko ya, Liko kan tadi nanya kalau misalkan sebelum ada sanksi ini, apa yang bisa pemerintah lakukan gitu ya kok? Iya, Han. Nah, jadi pemerintah bisa melakukan, sebenarnya bisa melakukan, yaitu yang pertama sosialisasi, karena kan sosialisasi kepada masyarakat itu sangat penting. Lalu yang kedua, itu kalau misalkan sosialisasi terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Nah, lalu yang mungkin yang kedua yaitu sosialisasi terhadap dasar hukumnya mungkin agar kan kita di Indonesia ini ada dasar hukumnya Indonesia negara hukum, yaitu ada di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu bisa jadi pemerintah bisa memberikan dasar hukum dari pajak bumi dan bangunan itu sendiri melalui sosialisasi dasar hukum terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Seperti itu. Mungkin Liko, apakah terjawab? Iya, terjawab, Han. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 4A, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.